Tawajuh itu sama kayak majelis zikir mingguan. Tiap malam apa, kita biasanya datang ke guru kita, lalu kita didoakan, berzikir bersama beliau, lalu doakan beliau. Supaya pijar yang di dalam itu energinya tambah. Gitu. Nah, lalu kapan si murid ini boleh dilepas sendiri? Kalau dia sendiri tetap berpijar, bercahaya kolbunya. Ya. Kalau dia punya kemampuan mengajar, biasanya dikasih ijazah untuk mengajar murid-murid yang baru. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ini saya Al-Fakir ajastukum mengijazahkan antum yang hadir, khususnya Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Al-Wirdul Latif, 3 itu ya, yang disusun oleh Al-Habib Al-Haddad, Al-Attas oleh Habib Al-Attas, begitu juga Wirdul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dengan sanad yang bersambung kepada mereka. Ajastukum jami'an. Mobil tuh, Jan. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nusin. Ya, silakan diamalkan ya. Kalau yang baru-baru Ratibul Haddad aja dulu, nggak panjang. Mengenai cara hidup mereka, suluk mereka, dan masjid-masjid mereka, zahabu liyuhasiru fi khalawatihim. Mereka juga mencoba untuk mengingkari amalan-amalan di dalam khalwatnya para umat Islam. Atau amalan-amalan majelis zikir. Fanahau an-nasa an dzikrillah bi'adadin katsiratin. Lalu mereka juga melarang berzikir dengan jumlah yang banyak. Jadi zikir itu paling banyak cuma boleh 100, lebih dari itu bid'ah. Jadi antum zikirnya 33, 34 bid'ah. Nggak boleh 34, nggak boleh 35, harus 34. Begitu Rasulullah menentukan. Jadi antum zikir 1000 itu bid'ah, itu riya. Di salah satu masjid kita yang kita isi, itu ada yang menanya ke saya dulu, saya marahin langsung. Itu ada tuh orang zikir 5000 riya. Ya saya tanya langsung sebelum dia selesai, Bapak tahu dari mana dia riya? Oh dia banyak-banyak kan tanda riya. Banyak bukan tanda riya. Jadi dia nggak punya definisi riya itu apa. Asal apa istilah orang sini? Asal ngebacot. Asal nyeplak aja tuh. Riya itu ketahuannya dari mana? Itu kan urusan kolbu. Siapa yang tahu urusan kolbu orang? Hasan Al-Basri, Zaid bin Thabit, Khalid bin Al-Walid, Umar bin Khattab, itu dilarang semua. Ya. Al-Hasan Al-Basri, itu amalannya seperti tadi. Nah, yang pernah kejadian dulu adalah Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid dilarang untuk ngurus hati orang. Mau orang zikir 33, mau orang 34, ya. Jadi aneh. Dan ternyata beberapa ulama yang ikut mazhab yang 4, ada juga yang bilang itu bid'ah, itu aneh itu. Padahal di lafaz hadisnya ada kalimat, "Walam ya'ti ahadun bi afdal mimma jaa'a bihi illa rajulun amila akthar minhu." Jadi ketika Nabi mengatakan orang yang utama itu orang yang setiap ba'da sholat zikrullah 33 ditutup la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan tidak ada orang yang lebih utama, lebih mulia daripada orang itu pada hari kiamat kecuali orang yang berzikir sepertinya atau aktsar minhu, lebih banyak daripada jumlah tadi. Berarti Nabi nyuruh gak? Di dalam Al-Quran itu ada perintah dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Berarti kalau membatasi zikir itu menyedikitkan zikir, dan perlu diketahui munafik itu salah satu ciri-cirinya wala yadhkurunallaha illa qalila.
Mereka tidak zikir kecuali sedikit. Lalu gimana dengan Nabi? Nabi itu setiap nafasnya zikir. Yazkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu zikir setiap detik, setiap nafas. Adapun zikir tiga-tiga itu contoh. Contoh, bukan tahdid, bukan pembatasan. Ya. Maka ayatnya jelas ya, surah Ahzab 41, surah Syu'ara ya. Wa dzakarullaha katsira di ujung ayatnya, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Terus ayat yang sering dibaca pas Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang dapat mengikuti Nabi, mengkudwah kepada Nabi, cuma orang yang percaya kepada hari akhir, dan yang ketiga banyak zikir. Banyak di ayat ini ada batasan nggak? Nggak ada batasan. Makanya Abu Hurairah 12.000 zikirnya sebelum tidur. Ada yang bilang bid'ah. Maka dalam surah An-Nisa 142, ayatnya ngeri sekali ini ayat. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang paling layak menipu mereka. Allah lah yang paling sanggup menipu mereka. Tapi emang Allah penipu? Enggak. Maka ini maksudnya Allah lah yang lebih bersanggup memperlakukan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangun untuk salat, malas. Yuraunan nas. Mereka bangun karena enggak enakan sama orang, pengen dilihat sama orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak zikir kecuali sedikit. Ini jelas nih ayatnya nih. Lalu beliau berdasarkan riwayat yang banyak, hadis dan ayat tadi, mengatakan, kullu hadhil ayat, semua ayat-ayat dan hadis ini tu'akkidu annahu la hadda li dzikrillah. Bahwasannya tidak ada batas bagi zikrullah, enggak ada batasnya. Wa anna syar'a syarif fataha bab adz-dzikri wal iktsara minhu bi ayatin a'dadin ya. بآية أعداد وأن من ذكر الله بعدد أكبر مما ورد في السنة أفضل ما اقتصر على ما ورد كما قال ya. Bahwasannya orang yang berzikir dengan jumlah yang lebih banyak itu lebih afdal daripada yang dicontohkan. Contoh 100 itu cuma contoh. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, ditanya oleh muridnya. Jadi beliau ini ba'da subuh, itu sampai siang hari, sampai tengah siang, itu tidak beranjak dari tempat duduknya. Bid'ah nggak? Dalam beberapa kitab manaqib Ibnu Taimiyah, jadi ada juga manaqib Ibnu Taimiyah, nggak Nasy Abdul Qadir doang. Ada manaqib Ibnu Taimiyah, cuma nggak ada yang baca. Untuk seperti manaqib Syekh Abdul Qadir, bacanya baca-baca biasa aja. Diriwayatkan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah ba'da salat subuh mengulangi yukarrir al-Fatihah 40 marrah. Mengulang-ulang baca Fatihah 40. Ini Imam Salafi loh. Antum sodorin kisah ini ke mereka, mereka tolak. Oh, itu tidak benar. Ya, padahal teksnya ada. Ibnu Qayyim di mana dia cerita bahwa Ibnu Taimiyah zikir sampai siang dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Wabilus Shayyib itu kitab zikirnya Imam Salafi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Disitulah saya sadar bahwa Ibnu Qayyim sudah menjadi sufi. Sufi versi Salafi. Jadi ada sufi Salafi, itu Ibnu Qayyim. Itu mereka pasti bilang fitnah lah gitu, padahal teksnya jelas. Dan dia memuji para sufi.
yang ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam konsep mereka ada sufi yang nggak ikut sunnah. Tapi dalam konsep saya nggak ada. Sufi yang ikut sunnah. Kalau nggak ikut sunnah ya nggak sufi. Suka film. Kayak antum suka film Korea kan? Nah, ini disebutkan para imam, Imam Syaukani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, Ibnul Hajj, hampir semuanya sepakat mengatakan seyogyanya seorang muslim mempunyai wiridan, hizib atau rotib. Itu sepakat semua tuh. Itu kan nama aja. Saya mau tanya, ada nggak di masa Nabi buku namanya, kumpulan zikir namanya zikir pagi sore yang sahih? Ada nggak? Benar nggak ada? Bid'ah dong. Ya. Jadi kemarin dari Pontianak, ini belum sempat istirahat Pak. Ya, agak ngantuk-ngantuk saya sebenarnya. Di samping saya ibu-ibu ngeluarin 2 buku kecilnya. Satu Quran juz berapa? Juz 28 atau berapa. Sampai satu lagi dia keluarkan zikir pagi sore yang sahih. Ya dalam hati agak ketawa ya. Ketawa kenapa? Wah, Thariqat Qadiriyah Jawaziyah. Tahu nggak Thariqat Qadiriyah Jawaziyah? Apa itu? Iya. Jadi tokoh mereka ini membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, membid'ahkan zikir pagi, sore, ala ma'surat. Terus mereka buat zikir ma'surat yang sahih. Pagi sore yang sahih. Terus dia susun dimulai dari ayat, terus zikir dari hadis. Aneh mau tanya sama antum nih, Nabi begitu nggak susunan zikirnya? Begitu nggak susunan zikir Nabi? Atau itu ijtihad si mursyid baru itu? Ijtihad, jadi dia buat thariqat baru tuh ya. Gimana kira-kira? Mereka membid'ahkan sesuatu lalu mereka membuat sendiri gitu. Dibaca di waktu pagi dan sore. Jadi susunan zikir itu bukan datang dari Nabi. Susunan zikir itu yang menyusun adalah ulama. Hadis Nabi kan nggak begitu. Antum kalau pakai hadis Nabi repot karena ada kalimat wabila qala hadatsana Abdullah bin ya gitu. Qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan bin qala hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Qala hadatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis, kalau pakai hadis nggak mungkin, karena akan membacakan ranji-ranji silsilah. Yang ada zikir itu disarikan dari Quran dan hadis. Karena hadis itu salah satu isinya adalah sanad. Itu bagian dari hadis. Kalau Quran kan kita sudah dapat teksnya aja, padahal ada sanadnya juga. Bisa nggak kita nih buat rotib sendiri? Boleh. Pak Fatullah nih buat zikir rotib al-fathiyah. Boleh. Masalahnya siapa yang mau baca kan? Antum aja yang baca sendiri. Sama murid-muridnya 1-2 orang adalah ya. Apalagi? Namanya Romi. Buat kumpulan zikir. Ya udah, rotib ar-romiyah. Ar-romawiyah. Namanya Bejo. Rotib al-bojowiyah. Kan begitu jadinya. Ya sama, zikir pagi sore itu, maka saya candain. Itu namanya rotib thariqah Qadiriyah Jawaziyah. Karena dia habis membid'ahkan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, terus dibuat sendiri. Ya salah. Ya. Imam Nawawi punya kitab Al-Azkar. Tapi isinya masih ringkasan riwayat. Masih bab. Belum kumpulan zikir, baru ada namanya Hizib An-Nawawi. Itu pun beda dengan kitab Al-Azkar An-Nawawi. Di Indonesia ini lumayan banyak sebenarnya yang buat ya. Misalnya kalau di
Lombok itu, pendiri NW, itu dia kumpulkan beberapa hizib, dan panjang sekali. Hizib Nahdlatul Watan namanya. Panjang sekali. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu Kiai juga ngasih buku, kumpulan zikir-zikir dia. Panjangnya. Ya, setebal buku inilah. Setebal buku antum lah. Kalau ngeliat begitu, kapan mau mulai? Mulai dari mana? Mau dari tengah, depan, belakang? Kan bingung. Datanglah orang kepada Nabi. Wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathura aliyya. Syariat Islam kebanyakan. Zikir kebanyakan. Terus, yang mudah apa? Kata Nabi, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kamu banyak-banyak aja berzikir. Zikir apa aja? Bingung deh kan? Ya. Orang kita kan maunya zikirnya ditentuin. Datanglah orang ke Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, dari dia beliau Hadramaut. Beliau ini buta. Yang nanya bisa lihat. Tuh, lebih canggih yang buta kan? Kadang-kadang orang kalau kolbunya bercahaya, ketajaman kolbunya mengalahkan orang yang melihat cahaya. Itulah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Apa kata mereka? Wahai Al-Habib, tolong kumpulkan bagi kami zikir-zikir yang mudah kami baca. Kami bawa pulang kampung. Maka diimlakkanlah oleh beliau. Berdasarkan ilham-ilham yang dia terima di kumpulan hadis-hadis tadi. Ratibul Haddad kan pendek sekali itu. Itu aja masih protes tuh orang baca tuh. Ya salam. Ada kawan saya meruqyah pakai maksurat Hasan Al-Banna, tapi dia bid'ahkan ratib. Kan jahil namanya itu. Lebih dulu Al-Haddad kali daripada Hasan Al-Banna. Tidak ada masalah, antum mau pakai maksurat Hasan Al-Banna boleh. Tapi nggak usah bid'ahkan yang lebih alim daripada Hasan Al-Banna. Yang lebih wali daripada Hasan Al-Banna, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wali kutub di zamannya. Itu lucu ya. Jadi sebenarnya Ratibul Haddad bisa dipakai ruqyah. Cuma kalau pakai ruqyah ada hembusannya. Digituin. Jangan cuma baca-baca doang. Ntar dibaca ulang sama dia. Apalagi dia ikut majlis Ratibul Haddad Al-Fathiyah ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, nah ini juga mulai mereka kata-katain ini ya. Nabi, sahabat, tabi'in, gak ada yang buat ratib. Itu kata mereka. Emang Sayyidina Ali gak punya zikir rutinan? Ada. Abu Hurairah aja punya zikir rutinan. Zikir yang dirutinkan itu belakangan disebut namanya ratib. Ayat yang ada doanya, jadi ayat terus penjelasan pakai doa, munajat, disebut dengan hizib. Gitu bedanya ya. Beda ratib sama hizib. Apalagi maksurat. Al-maksurat itu sebutan untuk ratib dan hizib. Jadi maksurat itu artinya yang diwariskan dari ulama. Seharusnya disebut maksurat yang diwariskan dari nabi atau ulama dan bersanad seharusnya. Siapa yang punya sanad maksurat? Gak ada kan? Anda nggak punya. Makanya maksurat kalangan santri beda dengan maksurat kalangan aktivis. Ulama-ulama dan santri-santri maksuratnya bersanad. Ratibul Haddad. Jadi Ratibul Haddad itulah maksurat. Hizib Bahar itulah maksurat. Dan kita mengamalkannya pakai ijazah. Diijazahkan guru baru kita amalin. Nggak beli di toko buku terus diamalin. Itu mah bukan ijazah, itu namanya wijadah, nemu di toko buku. Ya. Mereka nggak punya tradisi itu. Nggak ada tradisi. Kelompok ekstrem itu nggak punya tradisi itu. Nah ini lucu-lucuan lah. Kalau ngeruqyah pakai takbir, pakai tahlil kenceng. Benar nggak? Giliran kita tahlilan, dia kabur. Ruqyah kan supaya bikin jinnya kabur. Enggak?
kita tahlilan, jinnya kabur. Nah, sekarang jinnya siapa? Antum jangan bilang-bilang ya. Rahasia kita aja ya. Taib. Sekarang masuk ke yang 15. Ya. Ini sudah sering saya singgung sebenarnya, jadi kita langsung aja ke yang 15. Mengenai menghitung tasbih menggunakan subhah. Jadi tasbih yang kita pakai itu bahasa Arabnya subhah, alat tasbih atau misbahah. Ya. Biasanya disebut subhah, alat penghitung tasbih. Oke? Itu alat hitung bagi kelompok ekstrim ini dianggap menyerupai Yahudi, Nasrani atau Buddha. Tuh, puaslah dia tuh ya. Kurang puas apa lagi? Ente sama dengan Yahudi, Nasrani, Buddha. Tuh, Hindu. Ah, kurang apa lagi? Konghucu. Ah, kurang apa lagi? Sebutlah semua ya. Ini sama kayak orang buta megang gajah. Gajah itu apa? Nah, itu jawaban dia. Emang kalau sama berarti ngikut. Yang pakai baju. Jadi mereka ngajar pakai baju koko ya nggak? Baju koko mirip sama siapa? Baju koko. Emang ada Saudi pakai baju koko? Nggak ada. Koko. Koko itu bahasa mana Pak? Ya kakak kan artinya Cino kan tuh. Antum menyerupai orang tahu dong, Konghucu dong. Ayo, gimana nih? Musyrik ente. Gimana? Nasibnya gimana ntar nih? Jadi mereka nggak bisa membedakan antara al-maqasid dengan wasail. Tujuan dan alat. Tujuannya zikrullah banyak-banyak. Alatnya bisa pakai tangan, bisa pakai tas. Gak ada masalah. Terus bagaimana dengan hadis Nabi? Ba'da sholat, dalam hadis Abu Daud dikatakan Nabi SAW ya'uddu, menghitung tasbih dengan tangan kanannya, biyamini. Dengan tangan, itu satu riwayat. Di riwayat yang lain, biyadi, dengan tangannya. Bisa tangan kiri, bisa tangan kanan. Yang paling mengerti Nabi siapa? Sahabat Nabi. Abu Hurairah dan istri Nabi, Juwairiyah, Sofiyah, 3 tuh. Itu berzikir menggunakan biji. Abu Hurairah, benang yang dia jadiin benang tebel. Dia simpul-simpul jadi 2000. 6 kali putar baru tidur. Istri Nabi dari sebelum subuh sampai waktu duha. Itu ada 4000 biji. Dulu belum ada talinya. Cuma subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Begitu. Mereka gagal paham. Karena ada satu riwayat dalam hadis Abu Daud itu. Nabi mengatakan, maukah engkau aku tunjukkan yang lebih afdol daripada menghitung dengan biji? Saya kalau ngomong begitu, saya melarang pakai biji nggak? Bapak pakai baju nih, terus saya bilang, mau nggak kamu pakai baju yang lebih bagus? Bukan berarti membatalkan baju ini, baju koko ini. Ya. Terus apa maksudnya? Ini namanya naik kelas. Di dalam tradisi ahli zikir ada namanya kurikulum berzikir. Ada kurikulum menghitung, ada kurikulum mengingat. Nah itu beda. Meresapi, belum menghitung lagi. Nanti ada kurikulum menghitung lagi. Begitu aja bolak-balik sudah. Bolak-balik. Jadi tidak ada urusan sebenarnya menghitung tidak menghitung bukan berarti itu afdol tidak afdol. Nyamannya kita mau yang mana? Jadi mereka ngelihat zahir terus langsung hukumkan secara yang mirip. Gak konsisten lagi. Bilangnya mirip Yahudi. Kita udah ketemu Yahudi kok. Udah ke Hebron Udah ke Hebron, ke Tomb of David. Gak ada tuh yang pakai tasbih. Ada sebagian Nasrani tapi di ujungnya ada salibnya.
Beda lagi dengan Hindu, Buddha, beda-beda tuh. Kesamaan ini bukan berarti agama mereka saling tiru-meniru. Enggak ada urusan. Justru itu besar kemungkinan kalau agama itu dulu sama-sama bersumber dari Allah. Itu besar kemungkinannya. Kalau zikir 33 masih bisa pakai ini nggak? 100 masih bisa. Coba sekarang zikirnya 1000. Pakai ini gimana? Salah hitung nggak? Kita punya latihan zikir nih, mau zikir 1000. Tapi maunya pakai tangan, ikut sunnah. Terus gimana? Cobain aja. Baru 300 antum udah bingung, ini udah berapa ya? Jangan-jangan ngakunya udah 3000 lagi. Oleh karena itu ada hukum namanya maslahat. Kemaslahatan. Jika menggunakan biji tasbih itu membuat kita sadar dengan angka-angka dan tidak salah terhadap jumlahnya, maka dia menjadi afdal mustahab. Maka beliau mengatakan, Syekh Ali Jum'ah, menggunakan biji tasbih adalah mustahab. Dianjurkan. Bukan makruh. Apa kata beliau? Setelah kelompok ekstrim ini melarang zikir banyak-banyak, melarang baca wirid dan aurat, hizib, mereka sekarang mencoba menelusuri alat yang digunakan saat baca tasbih ratib. Ini dibid'ahkan juga. Wa min dzalika nahyuhum anis subhati allati naraha fi aidi dzakirin. Di antaranya mereka melarang pakai tasbih. Ada adik kelas saya, dia ziarah ke Mesir. Kebetulan itu tempat red zone, wilayah merah. Kelompok ekstrim banyak di situ. Dan mahasiswa Indonesia banyak yang terjebak di situ. Ya. Yang satu alma mater sama saya dulu di tempat sekolah saya sebelum pindah, itu ada 3 orang yang ditangkap. Udah jelas dilarang sama kakak kelasnya, ini larangan pemerintah Mesir, kamu jangan coba-coba. Mereka iseng aja. Alasannya ngambil kitab, ternyata nggak tahu deh. Tangkap. Kawan kita ada yang lagi ziarah juga, ditangkap. Tahu nggak selamatnya pakai apa, Pak? Diperiksa tasnya sama polisi. Dilihatlah ada tasbih, ente Azhari, selamat. Selamat. Cuma megang tasbih doang, selamat. Tapi jangan cobain di sini ya, nggak laku di sini. Mobil, motor, pasangin tasbih ya nggak laku. Ntar paling dibid'ahin. Jadi dalam satu riwayat, Nabi berkata kepada istrinya, "Ukhbiruki bima huwa aisar alaik min hadha au afdal." Maukah kamu aku tunjukkan kurikulum berikut yang lebih mudah dan lebih afdal? Lebih mudah dan lebih afdal. Kalau ngerti bahasa Arab, ini larangan pakai tasbih atau cuma menunjukkan opsi-opsi? Opsi aja. Katanya mereka orang Arab, ya enggak? Ini buku yang saya baca itu ada hukmu tasbih atau subhah wa hukmuha. Kita punya Pak, buku ini tipis sekali. Masya Allah, puas-puas dia ngomong, ini Yahudi, ini Nasrani, ini Budi. Ya, suka-suka aja dia tuh ngomongnya. Lalu pakai hadis, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, bagian dari mereka. Mereka lupa kalau banyak dari sisi tubuh mereka itu menyerupai Yahudi. Giliran kita pakai tasbih dimasalahin. Ya. Padahal Yahudi nggak ada pakai tasbih. Kecuali Yahudi PA kali ya. Nggak ada Pak. Yang saya tahu itu Kristen, Nasrani itu punya. Buddha, Hindu punya. Lalu Buddha ini kan berkembang ke Cina. Menjadi agama-agama baru. Nah, lalu Nabi mengajarkan zikir. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Di Wiridul Latif.
Subhanallah adama baina dzalik, subhanallah adama huwa khaliq. Walhamdulillah mithla dzalik. Allahu akbar mithla dzalik. Nabi ngomongnya begitu. Mithla dzalik. Emang kita berzikirnya mithla dzalik? Kan enggak. Kita baca juga alhamdulillah adama khalaqa fis sama. Alhamdulillah adama khalaqa fil ard. Enggak dibaca mithla dzalik. Bukan. Itu mau cepat selesai itu. Seandainya itu makruh dan haram, tentu Nabi bilang, ya Juwairiyah, ya Safiyah, ini tasyabuh, ente Yahudi ya. Kata Safiyah gimana? Ini emang Yahudi, wahai Rasul. Kira-kira ya. Emang Safiyah Yahudi kan? Apakah Nabi marah kepada Safiyah? Dasar Yahudi. Enggak kan? Enggak ada. Ngada-ngada aja tuh mereka ya, nuduh-nuduh ala Yahudi. Berarti samping saya Yahudi nih. Oh no, Yahudi juga. Yahudi mata kok sipit, Pak. Nah, ini kalam dari Syekh Ali Jum'ah, kalam penting. Fasubhatu adatun yajuzu lil muslim istikhdamuha fil addi fil awrad wa hiya awla minal yad idza amina al insan ammana al insan al khata'a. Ya. Menggunakan biji tasbih sebagai alat itu boleh-boleh saja bagi seorang muslim dalam menerapkan, mengamalkan wirid-wiridnya. Kenapa? Kenapanya ini mahal? Karena membuat manusia terhindar dari kesalahan menghitung, satu. Yang kedua, ajma' lil qalbi, dapat membuat fokus pada kalbu. Coba antum begini-gini, bingung nggak? Ini kalau kita 1000, tandain. Lagi ngantuk-ngantuk, balik lagi sini kan. Pernah saya coba Pak begini. Tahu-tahu ini udah nyampe di sini. Kita lihat jam, lah ini baru 3 menit. Rasa tidur lama sekali. Hebat sekali ya. Udah berapa ribu tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ribu. 3 menit. Kayaknya aneh yang salah. Balik lagi kita. Kan biasa orang kalau zikir, gelombang otaknya menjadi tenang. Makanya gampang tidur. Jadi kalau ada orang lagi baca rotib, tidur, biarin, jangan diganggu. Itu rezeki. Ya. Bahkan ada yang lagi sholat bisa tidur. Cuma nanti ulang lagi sholatnya. Sujud gak balik-balik, Pak. Ada yang lagi tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Hilang deh. Yang pernah ketawa mengalami kayaknya. Tujuan adalah zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini tujuan, maksud. Lalu apa medianya, wasilahnya? Boleh dengan tangan, boleh dengan biji. Sekarang nggak pakai itu lagi, canggih. Pencet-pencet. Sama aja kan? Apa bedanya? Kan sama aja. Tapi orang-orang yang safih, tahu safih? Antum aja terjemahin ya. Qalilul fahmi. Ya, sangat sedikit fahamnya. Jahilun murakkab. Gagal fokus. Udah jelas zikir nggak fokus di angka alat itu. Yang penting zikirnya banyak. Karena kita tidak sanggup berzikir setiap nafas seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka minimal kita berzikir dengan tatanan-tatanan tadi, wirid, rotib, zikir pagi sore, dengan angka-angka tertentu, mudah jadinya. Lalu mereka mengatakan apa? Ini dari Yahudi, Buddha. Kita buktikan, benar nggak tasbih itu dari Yahudi? Pertama, kita temukan Sofiyah menggunakan tasbih, biji. Juwairiyah, Abu Hurairah. Lalu Al-Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Hasan Al-Basri punya murid Habib Al-Ujaimi. Begitu juga Ja'far Sadiq.
terus lanjut kepada Daud At-Tai, Ma'ruf Al-Kharqi, terus sampai kepada Sir Sakti, Junaid, semuanya salafus soleh dan mereka menggunakan alat tasbih. Jadi kita menggunakan tasbih ini bukan niru Yahudi, bukan niru Nasrani, bukan niru Buddha. Kita niru salafnya kita. Tapi salafnya mereka kan beda ya. Salaf mereka bukan salafus soleh. Salafut toleh. Namun ada satu riwayat Abu Dawud. Jadi dulu sahabat tuh zikir aja, subhanallah. Gitu aja zikirnya. Nah, kan Nabi bilang, kamu ajak tanganmu. Karena semuanya dimintain syahadat. Maka bertasbihlah sahabat pakai jari. Itu ada tekniknya, Pak. Ada riwayatnya cara ngitung itu. Ini 10 jari itu ada, atau pakai ini aja ada. Apakah begini dari atas ke bawah, dari atas ke bawah? Itu semuanya ulama yang menjelaskan, ya. Siapa lagi? Abu Darda. Ya, ada satu riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Az-Zuhud. Kata Al-Qasim ibn Abdurrahman, "Kana li Abi Darda nawan min nawal ajwah fi kis. Fakana idza shalla al-ghadata akhrajahunna wa akhadha yusabbih bihinna hatta yanfutna." Hatta yanfudanna bisa juga. Hatta yanfutna, ya. Sehingga habis artinya. Abu Darda itu menyimpan biji-biji kurma ajwa di sebuah kis itu kayak dompet, bukan dompet, kayak anak-anak tuh nyimpen main-mainannya dan terus diikat. Nah, saya nggak tahu namanya. Itu bahasa sono tuh. Apa namanya, Pak? Bahasa Arabnya kis. Kantong, ya. Abu Darda selesai sholat subuh, dia keluarkan isi kisnya itu. Terus dia zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Itu Abu Darda itu. Sudah berapa sahabat ya? Banyak. Berarti kita pakai tasbih bukan ikut Yahudi, bukan ikut Buddha. Yang dibaca juga beda kok. Om. Ada nggak yang gitu? Nggak ada kan? Om Grab. Disebutkan, nah ini kalau versi riwayat dalam kitab Hilyatul Auliya, Abu Hurairah punya cucu namanya Nuaim. Nuaim meriwayatkan bahwa kakeknya Abu Hurairah kana lahu khaytun fihi alfa uqdah. Alfa pakai alif. Abu Hurairah punya tali atau benang tebal yang disimpul 2000 simpulan. Fala yanamu hatta yusabbih bihi. Dia tidak bisa tidur kecuali selesai bertasbih menggunakannya. Di riwayat Abu Nuaim yang lain dan Ibnu Sa'ad disebutkan berapa kali putar dia? 6 kali putar, berarti 12.000. Ditanya oleh yang lain-lain, kenapa engkau zikir 12.000? Jawaban dia apa? Aku ingin berzikir sebanyak kira-kira nafasku. Itu filosofi Abu Hurairah. Gimana? Kalau gitu Abu Hurairah mirip Yahudi ya? Mereka sembarangan mengeluarkan kata-kata itu. Kita dulu cuma bahas jenggot, ngamuk. Tapi dari dulu awal mereka masuk ke negeri ini, mereka bilang tasbih kita mirip Yahudi. Kita ngamuk-ngamuk gak? Enggak, baru aneh kan yang membahas sama teman-teman beberapa. Ustadz-ustadz yang lain tiarap. Sayang sekali. Ya saya menghimbau lah ustadz, ayo rame-rame. Gak usah takut. Ditinggal jamaah. Jamaah hilang terganti jamaah baru lah. Ya.
nggak akan hilang gitu. Buktinya tambah rame aja kan. Dulu cuma berapa, ya, tambah rame. Artinya, jangan-jangan selama ini kita takut nggak enakan sama orang, kelompok minoritas ini. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitabnya mengenai fatwa-fatwa dia. Ada fatwa Al-Hadithiyah, ada fatwa beliau. Beliau ditanya mengenai halil subhati aslun fi sunnah amla. Adakah dalil pokok utama yang menjadi dasar pakai tasbih? Ini kan karena orang bertanya, jangan-jangan ini dari Yahudi, dari Nasrani, dari Hindu, Buddha. Apa jawaban beliau? Naam, ada. Waqad allafa bidzalika al-Hafiz as-Suyuti. Imam Suyuti telah mempunyai kitab khusus mengenai bab ini. Pemindalika masaha an Ibnu Umar. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat dari Ibnu Umar. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbih biyadihi. Nabi menghitung tasbih dengan tangannya. Biyadihi ini menghitung dengan tangan, tidak disebutkan pakai alat atau tidak pakai alat. Bisa pakai alat, bisa tidak pakai alat. Wa masahha, dan apa yang sahih dari Sofiyah bahwa Rasulullah SAW dakhala alayya wa baina yadaya 4,000 nuwatun usabbih bihinna. Nabi masuk ke rumahku, aku sedang berzikir dengan 4.000 tasbih. Ini dalil yang tadi yang saya sebut. Lalu bertanya Nabi, ya binta Huyai, anak Yahudi, itu kan itu artinya. Huyai kan Yahudi, mati. Dia Yahudi yang menyerang Nabi, mati dia, kalah. Ya binta Huyai, mahaza, ada apa ini? Kok banyak amat nih? Biasa, suami nanya sama istri, boleh nggak? Boleh kan? Ini bukan pertanyaan marah. Qultu usabbih bihinna, aku bertasbih dengan ini, wahai Rasulullah. Qala qad sabbahtu mundu kumti ala ra'sik aktsar min dzalik. Saya punya zikir yang satu zikirnya setara dengan semua yang kamu baca. Wah, ini ilmu Nabi ini, melipat jumlah zikir. Qultu, berkata Sofiyah, alimni ya Rasulullah, ajarin dong wahai Rasulullah. Ini dalil minta talqin. Kalau sudah punya zikir, boleh minta zikir lagi. Sampai guru kita bilang ganti yang baru atau apa. Quli, Nabi mengatakan, subhanallah adama khalaqa min syai'. Bacalah olehmu, maha suci Allah, ada nama khalaqa min syai'. Sebanyak yang diciptakan. Sama kayak yang tadi. Subhanallah adama khalaqa fis sama. Sama. Nah, betul ada sebagian ulama mengatakan bahwa menghitung dengan jari lebih afdol daripada dengan tangan tasbih. Nah, kalau saya gabung. Jika jumlahnya masih di bawah 100, sehingga sulit untuk salah dengan jari, fal afdal bil yad. Maka lebih afdol dengan tangan. Tapi kalau sudah di atas 70, di atas 100, biasanya akan bikin buyar. Dan antum cobain aja sendiri. Lebih buyar dan gak disiplin. Maka di mobil, di motor tuh simpen tasbih di saku. Kalau yang pakai motor ya pakai jam lah ya, lihat jam. Jadi kita jangan hanya dengerin musik doang. Ya, musik udah jelas diharamkan mereka kan. Nah, ini masih banyak Abu Darda. Masih banyak lah. Maka teman-teman, kita nggak pakai hadis palsu untuk tasbih. Ada sebuah hadis palsu. Ni'mal mudzakkir as-subha. Itu hadis palsu. Jangan karena hadis palsu ini terus kita katakan pakai tasbih itu bid'ah. Kenapa? Ada satu kaidah, ad-dalil ghairul madlul. Dalil ghairu madlul. Dalil itu bukanlah yang dimadlulkan. Apa maksudnya? Jika dalil tentang tasbih itu ada satu dalilnya bid'ah mengatakan dhaif,
Bukan berarti isi dalil itu dhaif. Contoh, Nabi bersabda, ibu kota Indonesia, Jakarta. Secara hukum gimana? Palsu nggak? Palsu. Tahu dari mana palsu? Karena antum orang Indonesia. Ibu kota, mana mungkin Nabi ngomong ibu kota Indonesia aja, Jakarta. Tapi isinya benar nggak? Paham? Paham nggak? An-nadhafatu minal iman. Itu bukan hadis. Itu terjemahan daripada hadis. At-tuhur syatrum iman. Bersuci setengahnya iman. Itu hadis Muslim. Diterjemahkan oleh para ulama. An-nadhafatu minal iman. Kita bilang ini bukan hadis. Tapi isinya benar nggak? Benar. Jadi tidak semua hadis yang palsu itu isinya palsu. Tidak semua dibalik. Tidak semua riwayat yang sahih itu isinya sahih. Itu kaidah al-muhaddithin ya, dan ahli usul fiqih. Berdasarkan itu semua, Imam As-Suyuti mengatakan, walam yunqal an ahadin minas salafi wala minal khalaf. Nah, ini yang pakar ahli riwayat nih. Tidak ada satupun riwayat dari ulama salaf dan khalaf mengingkari atau al-man'u min jawazi adzikr bisubha, yang melarang zikir menggunakan alat tasbih. Bal kana aktsaruhum yaudunahu biha. Tak, justru sebaliknya, mereka malah banyak yang menggunakan alat tasbih. Ini yang ngomong siapa? Imam Suyuti. Terus datang Albani bilang itu bid'ah. Antum ikut siapa? Imam Suyuti apa Albani? Serius? Hah? Bener? Hatta Syekh bin Bas aja longgar. Albani aja yang agak saklek karena dia pakai riwayat yang palsu itu. Karena dia tidak mendalami usul fikih dari Syekh Usuli. Syekh yang pakar usul fikih. Begitu jadinya. Ya. Nah, kita ngkritisi begini, aneh menghina Albani nggak? Atau mengkritisi aja? Cuma mengkritisi, di mana menghinanya? Cuma mereka nanti pelintir, wah Razi ngaji di mana berani hina-hina Albani. Ya, mengkritisi disebut menghina ya. Baik. Silakan azan, tafadhal. Itu aneh yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله. Silakan pada para jamaah yang ingin ada pertanyaan kepada guru kita, silakan. Sesuai tema ya. Oke, Assalamualaikum Bu ya. Mau tanya, kalau mudah-mudahan sesuai tema ya. Kalau ada teman dia bilang nasab Nabi Muhammad itu sampai Ali, gimana kiranya kita menyikapinya Bu? Assalamualaikum Maksudnya warahmatullahi apa wabarakatuh. tuh? Nasab Nabi Muhammad sampai Ali. Ya dia sampai bilang ya Habib itu ya enggak Nggak ada gitu. ya enggak pernah, kita nggak harus 100% percaya gitu. Nggak ngerti ilmu nasab, ngomong nasab dia itu, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan nasabnya keturunan Nabi Muhammad udah nggak ada, karena keturunan Nabi Muhammad lewat Fatimah, berarti nggak sah, gitu ya. Itulah anehnya mereka itu ya, sotoy ya, nggak ngerti ilmu nasab, lalu kemudian anti nasab, anti habaib. Kita ini cinta habaib, bukan fanatik sama habaib. Antum bedain ya. Habaib itu manusia biasa. Salah ya salah. Keliru ya keliru. Tapi di darahnya ada nasab. Gimana cara mengetahui nasab? Sama dengan cara mengetahui hadis. Dicek. Ini dari dia anak fulan, anak fulan, anak fulan. Bener gak nih anak fulan? Kalau betul tertulis terdata, sah dia sebagai zuriat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh nanti cuma sampai ke Ali Fatimah. Ya emang itu zuriatnya Nabi. Satu-satunya zuriat Nabi lewat Fatimah. Terus kenapa? Salah. Kalau cuma Sayyidina Ali nggak cukup. Sayyidina Ali punya istri yang lain setelah Fatimah wafat. Gitu ya. Jadi kalau ada yang begitu itu soto itu. Kalau nggak ngerti ilmu nasab, kasih tahu dia ente kalau nggak ngerti nasab, uskut. Ya. Oh lewat ibu nggak sah. Kalau gitu orang kampung saya nggak sah semua dong. Ya, kampung saya lewat ibu semua loh. Dan itu bukan Yahudi loh. Orang Indonesia. Hah? Gimana kira? Itu masuk ke sistem perkawinan. Gak ada masalah sebenarnya. Zuriat Nabi ya lewat Fatimah, gak ada lain. Ada hikmahnya kok lewat Fatimah. Ada hikmahnya. Kok bukan anak dari laki-laki? Karena kalau dari Fatimah, berarti anaknya itu emang keluar dari rahimnya Fatimah. Tinggal dulu di rahim Fatimah, minum ketubannya di situ. Jadi emang darahnya darah Nabi full, Sallallahu Alaihi
Salam. Beda kalau cuma bapaknya doang. Para zuriat Nabi ini Allah setting lah supaya nasabnya terjaga. Maka muncullah yang lebih fanatis lagi daripada orang suku saya. Di suku saya itu, kalau nikah dengan selain Minang, laki-laki nih, mereka kebalikan, perempuannya. Oh itu bisa rame. Di datonya itu rame. Lumayan apalah ya, jadi masalah. Apalagi kalau anaknya itu berprestasi, sekolah tinggi, terus nikahnya bukan sama orang kampung, oh itu bisa rame tuh. Nanti dicari-cari aja kesalahannya, anak ente, nggak ada sanatnya lagi, nggak ada nasabnya. Gitu. Sama syarifah, ini dibalik. Ini cara Allah aja untuk menjaga zuriat Nabi ini. Kan nggak ada larangan sebenarnya syarifah nikah sama siapa aja. Nggak ada kan? Tapi itu masuk ke dalam hukum urfiyah yang ada dalam zuriat mereka. Sebenarnya nggak ada. Coba antum cari Quran, sunnah, nggak ada. Kalaupun ada, saya pastikan hadis palsu. Hadis palsu semua. Boleh kita adu hadis di sini. Ya. Tapi kan ini jadi unik. Jalur Ba'lawiyah ini atau Hasaniyah, Husainiyah ini kan jalur ayah ya. Benar nggak? Seandainya syarifah ini nikah sama laki-laki, ini nggak nambah loh. Dan nggak ngurangin. Malah nambahin campuran akhwal dengan asyraf. Ya nak? Karena nanti yang akan pelanjutnya kan dari sisi laki-laki. Tapi begitu cara Allah nyeting mereka sehingga terbuat kondisi syarifah aja nggak boleh nikah kecuali dengan syarif. Saya ngobrol juga sama Habib-Habib yang lebih merdeka cara berpikirnya. Kamu setuju nggak dengan pendapat Habib Fulan? Enggak. Kenapa? Temanku, sepupuku, syarifah Fulana sampai sekarang sudah umur 30, 40 belum menikah. Karena belum ketemu syarif sayyid yang mau nikah dengannya. Terus syarif sayyid yang ditunggu kemana? Nikah dengan perempuan yang bukan syarifah. Ya, salam. Jadi, itu pertanda bahwa ya ini ijtihad ulama dari kalangan Ba'lawiyah. Ya kita menghargai itu. Antum jangan coba-coba minat juga tuh nikah sama syarifah ya. Kecuali terpaksa ya. Oke. Udah. Ibu-ibu ada Bu? Pertanyaan? Bawaannya udah mau sholat isya aja kayaknya tuh. Iya. Khalas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya perihal terkadang kita suka dengan entah Habib suka bertemu dengan Habib atau ustadz-ustadz yang insya Allah dekat dengan Allah. Terkadang kita kena efeknya merasa bukan diagungkan gitu, jadi kita tertunduk hati kita. Itu sisi terkadang kita sholat biasa sama Allah nggak seperti itu gitu ya. Apakah hal itu normal atau enggak itu ya? Ya, baik. Kalau di luar dari konteks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan guru, habib, kiai yang wali, itu sama dengan antum dekat dengan sumber sinyal. Ini ilustrasinya biar gampang. Kita kan punya handphone. Kita mau nelpon orang. Ketika kita nelpon orang, jauh dari antena pemancarnya, itu kacau nggak? Ya, WA-nya, telepon pakai WA ya. Wah itu putus-putus. Ini ilustrasi aja. Ilustrasi aja. Bahwa syekh, mursyid, habib, kiai yang alim billah, yang takut kepada Allah, yang arif billah,
itu mereka adalah pemancar-pemancar nurnya Allah. Maka dekat dengan mereka membuat rohani kita seperti berenergi. Dan itu memang sudah sunnatullah. Makanya ulama kita mengatakan al-isnad minaddin, bersanad bersilsilah. Biar kolbu ini kan bisa nyambung dengan kolbu. Kalau kolbu ini sudah nyambung dengan kolbu seorang syekh, maka kata-kata dia akan jadi energi. Dekat dengannya akan membuat kita menjadi semangat. Girah beragamanya tinggi. Jauh dari mereka, lemas lagi. Ini ciri-ciri seorang murid belum bisa menjadi seorang guru. Kapan murid dapat jadi guru? Kalau dia sendiri ramai amalnya sama. Jadi normal untuk seorang murid, tapi tidak normal untuk seorang guru. Jadi memang begitu mas, ya kejadiannya. Oleh karena itu Allah sering memuji majelis-majelis zikir. Dalam risalah Rasulullah SAW dikatakan, tidaklah mamin qaumin yajtami', tidaklah berkumpul sekelompok. Berarti kita masuk tuh kelompok wali, kelompok habib, kelompok kiai. Lalu yazkuruna Allah, zikir bersama mereka. Kecuali hafat bil malaika, malaikat turun, nazalat alaihimur rahmah wa ghasyat alaihimus nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat alaihimur rahmah. Jadi mereka diliputi rahmah, mendapatkan rasa sakinah. Maka jangan jauh-jauh dari mereka kalau belum punya energi sendiri. Kami dulu waktu masih kecil ya, ada namanya tawajjuh. Tawajjuh itu sama kayak majelis zikir mingguan. Tiap malam apa, kita biasanya datang ke guru kita, lalu kita didoakan, berzikir bersama beliau, lalu doakan beliau. Supaya pijar yang di dalam itu energinya tambah. Gitu. Lalu kapan si murid ini boleh dilepas sendiri? Kalau dia sendiri tetap berpijar, bercahaya kolbunya. Ya. Kalau dia punya kemampuan mengajar, biasanya dikasih ijazah untuk mengajar murid-murid yang baru. Jadi nikmati aja mas. Emang begitu keadaan kita. Ya. Khalas, cukup ya? Buya satu. Pemegang Rotib Al-Fathiyah. Sesuai dengan tema zikir kita malam ini, jika Buya berkenan memberikan kami jamaah satu ijazah. Antum udah dapat ijazah bukan? Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan ini saya Al-Fakir ajastukum mengijazahkan antum yang hadir, khususnya Rotibul Haddad, Rotibul Attas, Al-Wirdul Latif, 3 itu ya, yang disusun oleh Al-Habib Al-Haddad, Al-Attas oleh Habib Al-Attas, begitu juga Wirdul Latif oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dengan sanad yang bersambung kepada mereka. Ajastukum jami'an. Wabil tu ijazah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya, silakan diamalkan ya. Kalau yang baru-baru Rotibul Haddad aja dulu, nggak panjang. Kalau yang pengen panjang, hari libur Sabtu Minggu, amalkan Al-Wirdul Latif, pagi sore. Nikmatnya bukan main. Antum rasain. Nikmat kalau hari-hari ini penuh dengan zikir. Nanti filenya bisa diminta ke Sidi Musa dari Bat ya. Ada yang versi terjemahan, ada yang sudah masih Arab murni. Ya. Demikian teman-teman, sahabat-sahabat Allah, semoga kajian kita bermanfaat, diridhai Allah, bukan niat untuk debat tapi memperkuat kita ya. Wassallallahu ala sayyidil wujud sayyidil kaunain sayyidina Muhammad wa ala alihi